Kutukan Amangkurat pertama raja kelima dari Kerajaan Mataram. Kisahnya sebagai berikut. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amangkurat I meninggal dengan rasa hina. Kerajaan, bahkan istana kerajaannya telah dirampas oleh para pemberontak. Meskipun begitu, di saat-saat menjelang ajalnya ia mengeluarkan kutuk kepada anaknya. Akan tetapi kutuk dari seorang raja Kesultanan Mataram terbengis itu rupanya tertolak, 100% tidak terjadi. Amangkurat I merupakan raja kelima Kesultanan Mataram. Ia naik tahta pada tahun 1645. Tidak lama selepas ayahnya Sultan Agung mangkat, Amangkurat I mempunyai nama asli Raden Mas Saidin, sementara gelar yang disandangnya ketika naik tahta adalah Sri Susuhunan. Amangkurat Agung selama 31 tahun memerintah, 1646 sampai 1677. Amangkurat diguncang berbagai pemberontakan. Hal tersebut dikarenakan ketidakpandainya mengelola negara, serta sifat kejamnya terhadap lawan politiknya. Pada masa pemerintahannya, Amangkurat I terlibat perseteruan dengan Tumenggung Wiraguna. Ia juga berseteru dengan adik tirinya Pangeran Alit. Baik Tumenggung Wiraguna maupun Pangeran Alit akhirnya tewas di ujung senjata. Selain itu, Amangkurat I juga terlibat perseteruan dengan mertuanya, Pangeran Pekik, yang berimbas pada pembunuhan Pangeran Pekik beserta keluarganya. Ditambah pembunuhan massal terhadap ribuan ulama yang dianggap memihak. Pangeran Pekik, Abimanyu, halaman 398 sampai 399. Selain berseteru dengan adik dan mertuanya, Amangkurat I juga terlibat perseteruan dengan putranya sendiri. Pemantik perseteruan soal wanita, Amangkurat I dan anaknya merebutkan seorang wanita jelita bernama Rara Oyi atau Sahoyi. Anak inilah yang di kemudian hari dikutuk oleh Amangkurat pertama. Anak yang dikutuk bernama Raden Mas Rahmat. Raden Mas Rahmat sebetulnya adalah putra mahkota. Ia direncanakan akan menggantikan kedudukan ayahnya menjadi Raja Mataram. Akan tetapi selepas peristiwa perebutan Rara Oyi, Raden Mas Rahmat dilucuti pangkat kepangeranannya, kemudian dibuang di suatu daerah terpencil. Pada tahap selanjutnya, berbekal kekayaan yang berhasil ditimbun, Raden Mas Rahmat memberontak. Ia bergabung dengan para pemberontak lain, pimpinan Pangeran Trunojoyo. Peperangan demi peperangan banyak dimenangkan oleh pemberontak, sehingga banyak kota-kota di wilayah Mataram yang dikuasainya. Sementara di sisi lain kekuasaan Mangkurat I semakin melemah karena tidak didukung oleh rakyat dan para petinggi kerajaan. Hampir saja menguasai seluruh kerajaan. Pangeran Trunojoyo terlibat percekcokan dengan Raden Mas Rahmat, sehingga Raden Mas Rahmat keluar dari barisan pemberontak dan berbalik mendukung ayahnya. Usaha Raden Mas Rahmat mendukung ayahnya sia-sia, sebab pada tanggal 28 Juni tahun 1677, pasukan Trunojoyo berhasil merebut istana Kesultanan Mataram di Plerit. Untungnya dalam perebutan istana dan ibu kota kerajaan itu, Amangkurat I dan Raden Mas Rahmat berhasil melarikan diri. Kekalahan dan kepayahan yang dialami Amangkurat I dalam pelarian membuatnya menderita, sehingga ia kemudian jatuh sakit. Dalam Babat Tanah Jawi disebutkan, ketika Amangkurat I dalam kondisi sakit, Raden Mas Rahmat meracuni ayahnya dengan air kelapa yang ditaburi racun, sehingga menyebabkannya mangkat. Meskipun begitu, sebelum menemui ajalnya, Amangkurat I menunjuk Raden Mas Rahmat sebagai raja pengganti selepas kematiannya. Selain itu, Amangkurat I juga mengeluarkan kutukan kepada putranya. Kata-kata kutukan itu adalah, "Kelak bila jasadku telah dimakamkan, kau dan anak turunanmu tidak aku perkenankan menziarahiku. Sepeninggalku, seluruh anak cucumu tidak ada yang menjadi raja." Bintala Ahmad, halaman 157. Di kemudian hari, kutukan Amangkurat I pada Raden Mas Rahmat tertolak, sebab ketika Raden Mas Rahmat berhasil mengalahkan pemberontak melalui bantuan VOC Belanda, serta dinobatkan menjadi raja.
Dengan gelar Amangkurat, kedua anaknya juga kelak dapat menggantikan kedudukannya sebagai raja. Dengan gelar Amangkurat ketiga, hal tersebut berarti kutukan Amangkurat I pada Raden Mas Rahmat tidak mujarab, sebab anak dari Raden Mas Rahmat terbukti dapat menjadi raja. Kesimpulan, ketika anak dalam kebenaran, maka kutukan orang tua tersebut tidak akan terjadi. Dan sangat celakalah anak yang berani kepada orang tuanya, apalagi sampai meracuninya. Kisah tersebut dilarang untuk ditirunya oleh sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.